أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. الفاتحة إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى المصنف هذا الكتاب شيخ أبو بكر الأخضري وأصولهم وفروعهم ومحبهم ومريدهم وجميع مشايخنا ومشايخكم في معهد عين اليقين من طبع من أبناء وأصولهم وفروعهم ومحبهم ومريدهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Adik-adik, sahabat-sahabat santri Mahat Ali 2 dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan mutolaah dan mudzakarah kita, yaitu kitab Faraid al-Bahiyah. Untuk malam ini kita akan melanjutkan apa yang kita telah diskusikan beberapa pertemuan sebelumnya. Untuk yang kaidah yang pertama, secara prinsip atau konten-konten yang menjadi bagian-bagian yang harus dipahami untuk bisa memahami kaidah pertama sudah kita bahas, sudah kita diskusikan. Maka untuk sisanya beberapa bagian yang itu tambahan penjelasan mungkin dari contoh-contoh kasus yang sebagiannya sudah saya bahaskan, itu nanti silahkan dibaca sendiri, dikaji sendiri supaya bisa utuh pemahamannya. Kita lanjutkan. Wa qala al-musannifu fi hadzal kitab. Wa qala al-musannifu al-qa'idatus tsaniyah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Wa qala al-musannifu, dan dawuh sapa musannif min hadzal kitab, al-qa'idatus tsaniyatu. Bermula ini kaidah yang kedua ya, daripada kaidah yang pokok di dalam qaidatul fiqhiyah, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Nah, ini al-yaqinu ya, bermula sesuatu keyakinan itu la yuzalu bisyakki, tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat terkalahkan bisyakki dengan sebuah keraguan-keraguan. Jadi maksudnya semua hukum
yang sudah berlandaskan pada sebuah keyakinan itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keraguan-raguan yang datang kemudian atau yang muncul belakangan. Tapi yang menjadi catatan di sini, yang menjadi dasar hukum itu adalah sebuah keyakinan. Kenapa kok demikian? Karena syak yang datang kemudian itu, ya, menurut para ulama fikih, itu adalah unsur luar yang muncul setelah keyakinan. Jadi setelah yakin itu kok ada muncul syak. Nah, syak itu disebut dengan unsur eksternal. Nah, dan unsur eksternal atau unsur luar ini itu tidak dapat mengalahkan keyakinan. Nah, itu maksudnya. Nah, kita lanjut dulu. Daliluha minal hadisi ya fata fi muslimin wa ghairihi qad sabata. Nah, daliluha, dalilnya ya, minal hadisi ya fata. Ya, ini dari hadis, wahai pemuda, fi muslimin wa ghairihi qad sabata. Ya. Adapun dasar pijakan ya, dari kaidah ini adalah hadis, ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi muslimin wa ghairihi. Ini di dalam apa, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Qad sabata min turuki adidatin. Nah, sungguh telah ditetapkan, artinya hadis itu min turukin adidatin, daripada turuk atau jalan atau sanad yang adidah, yang berbeda-beda. Nah, itu kan. Nah, maka fatadkhulu jami'ul abwabi kama qad asahhu. Nah, artinya ini kalau kita lihat ya, beberapa dalil daripada kaidah yang kedua ini ya. Ini yang pertama adalah hadis. Hadis ini adalah hadis yang apa? Daliluha minal hadis sabata ila akhir. Ay sabata dalilu hadhil qaidah minal hadis alladhi rawahu Muslim ibnul Hujjaj al-Qushairi an-Naisaburi fi awali sahihihi an Abi Hurairah marfu'an, gitu ya. Itu ada penerangannya di sini, saya tunjukkan. Jadi dalil dari kaidah ini adalah dalil ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Hujjaj al-Qushairi an-Naisaburi di dalam awal sahihnya, kitab sahihnya, dari Abi Hurairah marfu'an. Nah, itu apa namanya? Ada hadis ya. Hadis tentang keraguan-raguan sholat. Itu bunyinya idza syakka ahadukum. Idza syakka ahadukum, apabila ragu-ragu salah seorang di antara kalian, fi sholatihi, di dalam sholatnya, falam yadri kam sholla asalatan am arba'an, nah fal yatroh asyak wal yabin ala ma istaiqon. Nah, di sini kalau misalkan kondisinya apabila salah seorang di antara kita itu ragu sholatnya salasan am arba'an, 3 atau 4, nah maka kita di sini disuruh untuk membangun sebuah keyakinan, kemudian kita buang keraguan-raguan. Nah, nanti bagaimana cara membangun sebuah keyakinan di sini? Nah, ini nanti ada penerangan yang lebih lanjut terkait tentang hal itu. Nah, ada hadis lain juga yang menjadi dasar daripada al-yakin la yuzalu bisyak itu. Itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Itu bunyinya idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an.
Kemudian fa iskala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajidari aw yajidari. Jadi idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an. Nah, kalau misalkan seseorang wajada ahadukum menemukan sesuatu di dalam perutnya, fa iskala alaihi, nah, kemudian dia ragu atasnya, akhraja minhu syai'un amla, keluar daripadanya, maksudnya dari perutnya itu sesuatu atau tidak, fala yakhrujanna minas sajdi hatta yasma'a sautan aw yajri. Maka bagi orang itu jangan keluar dari masjid sampai ia mendengar suara atau menemukan bau. Nah, ini kan kayaknya kok di saya ini duduknya batal ya ini. Tentu apa enggak saya gitu. Nah, kalau enggak ada dalil yang membuat keyakinan kita itu berubah dan memenangkan keraguan-raguan, maka ya tadi itu, maka kita harus membangun keyakinan di sini. Maka kita harus membangun keyakinan. Ya. Jadi kita harus membangun keyakinan. Jadi tidak bisa keyakinan itu terkalahkan oleh keraguan. Jadi ini ada orang ini kayak di perut saya sakit, di perut saya. Nah, cuma karena sakit perut saja, nah terus dia ragu, kayaknya saya kentut. Nah, tapi ketika dilihat faktanya, ya ketika merasa ada sesuatu di dalam perut, itu kan mesti akan timbul keraguan-raguan. Jadi keyakinan kita itu mulai agak tergoyahkan. Nah, tidak cukup hanya dengan ada sesuatu di dalam perut, kemudian tidak ada dalil yang membuatnya nyata apakah ada suara atau bau yang bisa kita cium, suara yang kita dengarkan, kemudian akan mengalahkan keyakinan kita itu tidak cukup. Nah, maka di sini keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Nah, kembali ke yang tadi, karena kenapa? Karena keraguan-raguan itu adalah unsur luar yang datang belakangan setelah ada keyakinan ya, sebagai hukum asal. Gitu. Nah, itu tadi dua hadis yang yang menjadi dasar, dasar para ahli fikih atau ulama qaidatul fiqhiyah merumuskan kaidah yakin majuzal bisa. Nah, nanti dilihat juga itu wa mayat bau aksaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Ini juga dalilnya ya. Dalil Al-Qur'an yang menjadi turunan atau yang menjadi asal diturunkannya al-yakin la yuzalu bisyak. Nah, wa tahtaha qawaidun mustaqsarah indarajat bahakaha muhabba. Nah, wa tahtaha qawaidun mustaqsarah. Nah, dan di bawahnya ya. Jadi di bawah kaidah al-yakin la yuzalu bisyak itu ada beberapa kawaid yang mustaksaroh ya. Jadi ada yang banyak sekali. Nah, jadi ada banyak turunan daripada kaidah al-yakin la yuzalu bisyak ini. Nah, kalau ulama kontemporer itu menyebutnya al-yakin la yuzalu bisyak itu ya sebagai kaidah yang komprehensif. Nah, turunannya itu namanya kaidah mayornya ya. Jadi anak-anak kaidah daripada kaidah al-yakin. Jadi watah tahap qawaidun mustaqbal indarajat bahakaha muhabba. Nah, maka ya ambillah ya teori-teori turunan daripada kaidah di atas ini, jadi kaidah al-yakin dan yusab. Min zalika, sebagian daripadanya turunan daripada kaidah al-yakin la yuzalu itu adalah al-aslu kamastabana. Ya, itu artinya asal hukum ya.
kamastabana. Jadi al-aslu kamastabana, meneruskan. Asal itu meneruskan tetapnya sesuatu keadaan semula. Artinya al-aslu meneruskan kamastabana yang sebagaimana yang sudah dibangun kita gitu ya. Apa itu? Bako umakana alama maka. Jadi bako umakana ala. Jadi meneruskan apa yang ada menurut keadaan semulanya. Nah, jadi maksudnya kaidah bako umakana ala makana ini ya. Nah, jadi contohnya misalkan begini kan. Jadi maksudnya itu begini maksudnya. Jadi sesuatu perkara ya. Ini misal ada satu perkara yang sudah berada pada suatu kondisi tertentu di mana sebelumnya akan tetap seperti kondisi semula selama tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap hukum lain. Sebab dasar dari segala sesuatu adalah tidak berubahnya atau tetap seperti sedia kala. Jadi bako. Sedang kemungkinan untuk terjadi perubahan dari kondisi semula ke kondisi yang lainnya itu sifatnya masih prediksi atau spekulasi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sebuah pijakan hukum dan tidak ada dalil yang menunjukkan sesuatu hukum yang asalnya misalkan boleh kemudian ada tidak ada sesuatu yang dalil yang jelas menyebabkannya berubah menjadi hukum yang lainnya, maka al aslu baqa'u makana ala makana. Nah, artinya misalkan contohnya begini misalkan contoh ada orang yang berhutang, ada dua orang yang berhutang. Nah, kasus ada dua orang yang berhutang. Nah, ini karena kasusnya adalah kasus orang yang berhutang, maka akan ada dua orang, yaitu ada orang yang berhutang dan ada orang pemberi hutang. Nah, kedua orang ini ta'arud, berselisih perihal orang yang berhutang ini sudah atau belum membayar hutangnya. Nah, ini ada ta'arud antara orang yang berhutang dan orang yang dihutangi, sudah dibayar atau belum hutangnya ini. Nah, sekarang bagaimana hukum yang dapat diambil? Ya, di sini kalau berdasarkan ini, maka pengakuan pemberi hutang yang dikuatkan dengan sumpahnya. Nah, kenapa? Karena hal ini lebih meyakinkan. Misalkan kan ada pertentangan, orang yang berhutang itu mengatakan, wah kamu belum bayar, sudah bayar hutangnya. Nah, sementara si pemberi hutang mengatakan, lah kamu belum membayar hutang. Gitu kan? Nah, kalau orang yang memberikan hutang itu mengatakan belum membayar hutang, dan kemudian ketika si penerima hutang atau yang dihutang itu mengatakan sudah membayar hutang dan dia tidak bisa membuktikan dengan dalil atau bukti yang nyata bahwa dia membayar hutangnya itu, maka yang dikuatkan di sini itu adalah pernyataan orang yang memberikan hutang atau orang yang menghutang. Nah, maka di sini yang dimasukkan tadi al aslu baqa'u makana ala makana. Asalnya sebelum ada dalil yang dapat memastikan dia membayar hutang, dia belum membayar hutang. Nah, maka di sini yang dibenarkan adalah artinya para hakim akan mengambil kebijakan, oh berarti kamu belum membayar hutang, kamu hanya sekedar ngaku dan tidak ada bukti yang dapat menguatkan
menguatkan apa yang kamu akui kalau kamu sudah membayar hutang itu maksudnya al aslu bako umakana ala makana. Jadi asalnya apa? Belum membayar hutang. Walaupun sudah keras-kerasan mengaku kalau dia sudah membayar hutang, misalkan antara si A dan si B, karena nggak ada dalil, karena tidak ada dalil yang bisa menguatkan apa yang dikatakan itu, ya maka hakim atau qadhi itu akan menetapkan dia belum membayar hutang. Nah ini yang dimaksud dengan al aslu baqa'u makana alama. Nah, jadi pada dasarnya asal itu meneruskan apa yang ada menurut keadaannya semula. Sebelum ada dalil yang bisa merubah keadaan semula menjadi keadaan yang lain sehingga akan ada putusan hukum-hukum lain dalam kasus-kasus seperti ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian wal aslu fima asallal a'immah bara'atu zimmah iyadat tuhmah. Nah, ini dan asal itu fima asallal a'immah, kayak orang yang cerdas. Jadi, yang menjadi patokan para ahli hukum Islam itu adalah ya al aslu bara'atu zimmah. Jadi al aslu bara'atu zimmah iyadat tuhmah. Jadi asal itu bebas dari tanggungan. Ya tuhmah, bebas dari tanggungan. Nah, maksudnya di sini kan sebenarnya ya manusia gitu ya. Manusia itu kan pada dasarnya lahir itu tanpa ada tanggungan. Kecuali setelah terjadi berbagai macam proses, kemudian dia balik dan mukallaf. Nah, baru kemudian ada tanggungan karena terkait tentang ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang makhluk, sebagai seorang makhluk atau sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misalkan di sini kita ada contoh lah misalkan ya. Ada contoh antara ya orang yang dituduh mempunyai hutang kepada orang lain dan yang menuduh tidak bisa menunjukkan buktinya. Ini ada orang yang menuduh kan? Ada orang yang menuduh misalnya antara si A dan si B atau Hasan dan Ali lah. Hasan ini menuduh Ali punya hutang, tetapi Hasan tidak bisa menunjukkan kalau Ali itu punya hutang. Ya, misalkan buktinya nggak ada kwitansi atau saksi-saksi, ya maka al-aslu bara'atu zimmah, maka orang itu tidak ada tanggungan hutang. Itu kan hanya sekedar menuduh tanpa tuduhan. Wa haitsu ma syakka mru'un hal fa'ala aula fal asla annahu lam yaf'al. Wa haitsu dan sekiranya ma syakka mru'un hal fa'ala, ada orang yang ragu-ragu, masyakkar, ada orang yang ragu-ragu tentang apakah ia sudah melakukan, masyakkar mru'un apakah dia hal fa'ala, apakah dia sudah melakukan apa itu amru'un sebuah pekerjaan, aula atau tidak, fal asla annahu lam yaf'ala, ya maka asal annahu bahwasanya orang itu lam yaf'ala, ya belum melakukannya. Nah, ini maksudnya begini ya. Man syakka af'ala syai'an illa fal aslu annahu lam yaf'al. Itu bahasa lainnya lah ya. Man syakka, barang siapa yang ragu-ragu, af'ala syai'an illa, apakah ia sudah mengerjakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau belum melakukan sesuatu, fal aslu annahu lam yaf'al, maka asalnya itu bahwasanya dia belum pernah
melakukannya. Nah, misalkan contohnya begini. Contohnya misalkan ada orang yang ragu-ragu. Dia sudah melakukan kunut atau belum dalam sholatnya. Kan? Nah, maka yang diambil dia belum melakukan kunut. Karena itu dia disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, artinya di sini kan dia ragu-ragu sudah mengerjakan sesuatu atau belum. Karena yang dimaksudkan di sini ya. Nah, jadi dasar hukum yang bisa dijadikan sebagai pijakan dari kasus orang yang ragu-ragu. Jadi ragu-ragu pada dirinya seperti kasus tadi, dia sudah mengerjakan perbuatan atau dia sudah kunut atau belum mengerjakan. Nah, ini kalau menurut asal dia belum mengerjakan perbuatan tersebut. Kecuali jika perbuatan tersebut benar-benar sudah terbukti dalam kenyataan, sudah dikerjakan dan yakin, nah maka kaidah ini nggak berfungsi. Ini saya melakukan apa belum ya? Karena ini keraguan-raguan yang sifatnya dia meragukan mengerjakan atau tidak. Maka yang lebih aman belum melakukan. Itu kemudian dia disunahkan untuk melakukannya lagi. Itu dalam hal sudah mengerjakan atau tidak. Misal kalau kasus utang piutang lagi. Ini ada misal anak Bayu namanya. Nah, si Bayu ini mengadu kepada Wisnu kalau dia berhutang 1 juta. Ya, Bayu mengadu kalau Wisnu berhutang 1 juta kepada si Bayu. Wisnu, ente punya utang ke saya 1 juta. Lalu di depan mungkin orang yang bisa dianggap bisa menjadi hakim lah, mendamaikan kasus mereka, itu terjadi percakapan, terjadi diskusi, terjadi dialog. Nah, yang menjadi hakim ini, yang dipercaya menjadi hakim oleh si Bayu dan Wisnu ini, dia bertanya, Wisnu, kamu benar berhutang enggak kepada Bayu senilai yang disebutkan itu? Kemudian Wisnu jawab, iya, tapi sudah aku lunasi. Nah, kemudian si hakim balik bertanya lagi, kamu punya bukti enggak untuk pembayaran hutangnya? Wah, nggak punya. Kemudian hakim bertanya, kamu betul katanya hutangnya sudah dibayar gitu kan? Dia bertanya Bayu, benar enggak kata Wisnu hutangnya sudah dibayar? Nah, Bayu jawab belum. Jadi dipastikan hakimnya karena si Wisnu ngaku sudah membayar, tapi ketika hakim bertanya kepada Wisnu, ya, Wisnu benar nggak si Bayu sudah bayar? Ketika hakim bertanya kepada Bayu tentang Wisnu itu tadi, Bayu benar nggak Wisnu sudah bayar hutangnya? Wisnu menjawab belum, hakim. Nah, sekarang bagaimana hakim harus memutuskan ini? Nah, kalau berdasarkan teori yang tadi itu ya, jadi wahai suma syakka mru'un hal fa'ala aula fal asla annahu lam yaf'ala, atau dengan bahasa lain man syakka af'ala syai'an amla fal aslu annahu lam yaf'al. Nah, maka solusi dari kasus ini adalah seorang hakim harus memutuskannya dengan menyatakan bahwa Wisnu belum melunasi hutang kepada Bayu. Kenapa? Nah, karena tidak ada wujudnya, tidak ada bukti kalau si Wisnu sudah melakukan pembayaran hutangnya kepada Bayu. Maka apabila kita ragu-ragu sudah melakukan sesuatu apa tidak, ya maka asalnya saja. Ya asalnya apa? Orang berhutang ya berarti kemudian asalnya belum dibayar. Kenapa? Karena tidak ada bukti. Jadi belum ada dalil yang menguatkan kalau dia sudah bayar. Walaupun kuat-kuatan kepekaan seperti itu. Nah, aufil qalil wal katsir hawila. Atau pada permasalahan sedikit dan banyak. Artinya misal ada keraguan-raguan dalam perkara
sedikit dan banyak. Nah, kemudian ini kan humila alal qalil hasba ma ta'assala, maka yang dianggap itu adalah yang sedikit. Karena kenapa? Humila alal qalil, nah maka yang dihitung, dianggap itu adalah yang sedikit. Kenapa? Hasba ma ta'assala, karena yang sedikit itu dianggap sebagai sesuatu yang asah. Jadi sama, kalau ada keraguan-raguan di perkara saya sudah mengerjakan apa tidak, maka al-aslah yang diambil belum melakukan sebelum ada dalil yang menyatakan dia sudah melakukan. 3, 4. Jadi kalau yang tadi kan udah bayar apa belum hutangnya? Nah, karena asalnya kalau orang berhutang mesti belum membayar kan? Kecuali memang ada kwitansi pembayaran, telah lunas dan sebagainya. Nah, ini kasus kedua, ada keraguan-raguan dalam permasalahan qalil wal katsir, humila alal qalil. Nah, maka apa namanya sedikit yang dihitung. Kenapa? Hasban yang sedikit itu dihitung sebagai sebuah asal. Ya. Nah, jadi itu. Jadi yang sedikit itu dihitung sebagai sebuah yang asal. Nah, nah misal kita lihat contohnya, misalnya. Misal contohnya, ya, yang paling mudah adalah tentang sholat. Misal contoh sholat nih, ragu-ragu perolehan jumlah rakaat yang kita lakukan. Biasanya kan, kalau misalkan ada si Fikri lah misalnya, atau teman yang lain, ini sholat saya sudah dapat 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, maka yang harus diambil dalam hal ini 3 rakaat. Nah, sebab 3 rakaat inilah yang paling meyakinkan. Nah, karena kenapa? Karena paling aman. Kalau misalkan nanti diambil yang 4, tidak ada dasar dia menetapkan yang 4. Misal sholat isya, misalnya sudah sholat berapa rakaat. Nah, kalau misalkan ketika masih di dalam sholat itu muncul keraguan-raguan, ya sudah naik aja 1 kali rakaat lagi supaya keraguan-raguan itu hilang. Maka kita menangkan yang asal ini adalah rakaat yang lebih sedikit. Berapa rakaat yang lebih sedikit itu? Ya 3 rakaat disempurnakan jadi 4. Itu kan. Jadi dalam kasus sholat itu yang paling mudah. Ya. Nah, kemudian wal aslu fil hadisi kadzaka mimma qa'adu al aslu wal adam. Kadzaka demikian juga mimma daripada apa qa'adu, artinya qa'adu yang dihitung oleh mereka para ahli fikih itu al aslu al adam, asal ya, bahwa dasarnya asal itu al adam, tidak ada. Fa'rif maka kenalilah furu'ah, cabang-cabangnya atau hal yang menjadi cakupannya, ma yaji'a, apa yang akan datang ya, apa yang akan datang artinya sesudahnya atau apa yang akan dijelaskan, wa maqdam, dan apa yang sudah dijelaskan. Jadi di sini maksudnya gimana? Ini ada pendapat bahwa al-aslu al-adam. Al-aslu al-adam. Jadi asal itu tidak ada. Nah, maksudnya gimana? Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Jadi pada dasarnya setiap orang mukallaf itu dinilai dia itu belum melakukan sebuah pekerjaan
selama pekerjaan tersebut belum benar-benar wujud secara nyata dan diyakini kebenarannya. Nah, karena demikian, kalau misalkan ada seseorang yang pada dirinya sudah yakin melakukan sebuah perbuatan, tetapi ia masih ragu-ragu apakah perbuatan itu sudah ia lakukan atau belum, maka yang dianggap sah secara hukum, dia belum mengerjakannya. Nah, kecuali sudah ada ditemukan dalil yang konkret atau bukti yang pasti bahwa dia itu sudah benar melakukan perbuatan tersebut. Karena kenapa? Karena al-aslu al-adam. Nah, pada dasarnya asal itu tidak ada. Contoh misalkan, kita kembali lagi supaya nyambung. Orang yang berhutang dan orang yang berpiutang ta'arud, berselisih. Selama tidak ada bukti yang meyakinkan, maka hukum yang diambil adalah perkataan yang berpiutang. Kan tidak ada bukti. Wal aslu fil hadisi ayyuqaddara bi aqrabiz zamani fima qurrira. Wal aslu, dan asal, fil hadisi, in dalam kejadian-kejadian yang baru. Dan dasarnya ya, pada semua kejadian-kejadian yang baru, ya, ayyuqaddira, harus ya diperkirakan bi aqrabi zamanin fima qurrira, ya, dengan waktu yang lebih dekat, ya, diperkirakan pada masa yang lebih dekat fima qurrira. Nah, ya, sebagaimana dijelaskan atau ditekankan di dalam kitab yang menjadi dasar dari kitab ini, yaitu kitab Al-Asbah wan Nadhair. Nah, maksudnya begini nih bahasa lainnya. Al-aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zaman. Jadi pada dasarnya asal dari tiap kejadian itu dilihat dari waktu yang terdekat. Jadi maksudnya yang menjadi patokan dari semua kejadian yang baru terjadi itu adalah kejadian yang dilakukan di dalam masa yang paling dekat dari kejadian yang baru itu tadi. Nah, artinya misalkan contoh contoh lah, ya misal contoh lah santri putra teman-teman anu yakin putra misalkan kan. Nah, misalkan yang paling mudah kita pahami, ya, ada seorang santri itu dia melihat, kalau santri kan biasa sarungan ya, kok tiba-tiba melihat sperma pada sarungnya. Nah, tetapi ketika melihat sperma itu tidak ingat kapan dia bermimpi. Tiba-tiba ngelihat saja gitu, kapan dia bermimpi. Nah, maka hukum yang kita ambil bagaimana? Nah, maka yang diambil di sini adalah, ya artinya misalkan dia tidur gitu kan. Mungkin dia sadar sarung yang dipakai itu misalkan mulai pagi lah. Tiba-tiba jam berapa gitu dia sebelum zuhur lah, misal malam sampai pagi, nggak ada yang moro-moro kok jam berapa, terus dia lihat dia pakai sarung yang dia pakai dari pagi gitu, nggak pernah diganti-ganti, tiba-tiba di sarung itu dia lihat ada sperma, maka hukum sholat subuhnya bagaimana? Nah, kalau keadaannya seperti ini, maka hukum yang diambil wajib mengulang sholatnya, mulai dari bangun tidur sampai pada peristiwa itu terjadi. Nah, kenapa? Karena itu tadi, karena al-aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zaman. Jadi dasar di dalam ada misalkan kejadian-kejadian yang baru itu
ya harus ditakdir ya, harus diperkirakan lah dengan zaman yang paling dekat dengan kejadian itu. Misal seperti tadi ada santri putra dia pakai sarung gitu, terus terserah merek sarungnya mau BHS ke atau Donggala atau apa terserah ya. Nah tapi sudah selesai bangun sholat subuh, sholat duha sudah selesai dan macam-macam ya. Nah sarungnya nggak pernah diganti sampai mendekati zuhur, moro-moro ketika mau wudhu lagi mana kok ada sperma di sarungnya. Bagaimana hukum sholat subuh sana? Nah, kan di sini ya kita harus kembali ke kaidah ini ya, berarti sholat subuhnya kita ulang lah ya, kita sah ya karena kita masih dalam keadaan berhadas. Tetapi kita tahunya kan setelah kita melihat ada sperma di sarung yang kita pakai dari tadi pagi gitu kan, yang nggak pernah kita ganti, kok moro-moro ada sesuatu yaitu sperma yang kita lihat di sana. Ya, maka dalam kasus ini maka sholatnya ya diulang gitu ya, mulai dari bangun tidur sampai pada peristiwa itu terjadi. Fal aslu ya. Kemudian wal aslu fil asya al ibahah illa indalla lil hasri dalilun kubilah. Nah, al aslu fil asya bermula asal. Ini prinsip ya, asal ya. Fil asya di dalam setiap sesuatu itu ya, al ibahah ya boleh. Illa kecuali dalalil hasrin dalilun kubilah. Nah, adanya dalil ya. Dalil hasr yang diterima yang kemudian dapat menunjukkan sesuatu itu tidak boleh. Jadi segala sesuatu itu pada dasarnya adalah ibahah, adalah sesuatu yang mubah atau boleh. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan keharaman. Ya, keharamannya. Dan dalil itu bisa diterima. Jadi maksudnya di sini al aslu fil asya al ibahah. Al ibahatu hatta yadullu dalilu ala tahrimi. Jadi pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya adalah boleh kecuali ada muncul dalil yang dalil itu dapat diterima dan dapat menunjukkan ketidakbolehan daripada sesuatu itu. Pada dasarnya semua sesuatu itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Nah, kecuali ada dalil yang tidak membolehkan hal itu. Nah, maksudnya begini kan. Nah, di dalam menanggapi hal-hal yang belum dijelaskan secara rinci di dalam masadirul ahkam agama kita, baik di dalam hadis dan Al-Quran. Nah, maka kita artinya para ulama Syafi'iyah yang mayoritas menggunakan hal ini. Artinya kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadullu dalil alat tahrim. Akan tetapi ya, di sini kalau Imam Hanafi, dia malah menggunakan sebaliknya. Al-aslu fil asya at-tahrim hatta yadullu dalil alal ibahati. Nah, misalkan contoh lah misalnya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat tentangannya ya. Nah, ini kan wal aslu fil asya al ibahah ila akhir. Hai innal asla fil asya wa inda syafi'i al ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrimi. Nah, ini kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa segala sesuatu itu pada dasarnya adalah sesuatu yang mubah sehingga muncul dalil yang menunjukkan atas keharaman sesuatu itu tadi. Nah, akan tetapi di sini ya, Abu Hanifah
itu memiliki prinsip yang berbeda. Beliau mengatakan kebalikannya, anal asla fiha at-tahrim hatta yadullu dalil alal ibahah. Ini ada apa namanya? Ada perbedaannya. Contoh misalkan perkara transfusi darah. Nah, transfusi darah itu artinya kan memindahkan darah dari seseorang kepada orang lain untuk menyelamatkan jiwanya. Kan nggak ada perintah secara jelas tentang kebolehan atau ketidakbolehan dari transfusi darah itu. Artinya baik secara tekstual diperintahkan oleh Rasul atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ya, Islam tidak melarang hal ini, ya, sebab tujuannya ya untuk humanity, untuk kemanusiaan, untuk menolong orang lain. Menolong orang lain. Jadi transfusi darah itu kan perkara yang ini yang kita pahami dulu, perkara yang tidak ada perintah secara qat'i, secara tertulis tekstual bahwa transfusi darah itu boleh, transfusi darah itu wajib, sunnah dan segala macamnya kan nggak ada. Kalau sholat kan aqimus sholah wa atuz zakah enak. Tapi ketika berhadapan dengan perkara-perkara yang yang tidak ada sama sekali secara pasti atau secara sharih, secara tekstual itu diperintahkan di dalam hadis dan di dalam firman Allah, nah, maka ini yang kita lakukan, al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadul dalil ala tahrim. Nah, sementara transfusi darah itu sendiri kita mau cari dari mana dalil yang kemudian menunjukkan akan keharamannya. Artinya apakah transfusi darah itu ada hal-hal yang akan menyebabkan kemudaratan bagi salah satu daripada pendonor atau penerimanya. Nah, ketika tidak ada dalil yang muncul kemudian atas ketidakbolehan untuk merubah hukum kebolehan daripada transfusi darah itu tadi, maka ya kita pakai kaidah itu. Jadi transfusi darah itu adalah sesuatu yang muncul mungkin barulah kita katakan di dalam dunia medis. Nah, sekarang bagaimana menghukuminya? Al-aslu fil ibahah hatta yadullu dalil ala tahrim. Bahkan kalau kita lihat dari dari manfaat transfusi darah ini ya, man ahyaha faka'annama ahyan nasaja. Ya barang siapa yang menghidupkan satu makhluk saja, faka'annama ahyan nasaja. Maka seolah-olah kita menghidupkan ya semua makhluk secara keseluruhan. Nah, di sini ada perbedaan. Ya. Kalau teori yang dipakai atau kaidah yang dipakai atau yang dipopulerkan oleh ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i yang tadi ya, kelompok Syafi'iyah, bahwa al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadullu dalil ala tahrim itu para kelompok ulama Syafi'iyah itu menempatkan pemakaian kaidah itu pada wilayah muamalah dan hal-hal yang berhubungan dengan persoalan keduniawiaan. Akan tetapi ya, kalau yang dipakai oleh kelompok Hanafiyah tadi itu mayoritas dipakai dalam wilayah ubudiyah dan hal-hal yang berhubungan dengan keakhiratan. Sebab pada prinsipnya dalam wilayah peribadatan itu segala sesuatunya harus menunggu ada dan tidak adanya perintah. Nah, kalau ini sesuai dengan ya yang dikehendaki tadi itu. Misalkan al-aslu fil ibadah butlan hatta yakumad dalil alal amri. Nah, pada prinsipnya masalah peribadatan itu batal jika tidak ada perintah untuk kita mengerjakan hal itu. Tetapi hati-hati dalam memahami hal ini. Nanti moro-moro, kalau begitu kan nggak ada perintah istighosah secara pasti, nggak ada perintah tahlil dan macam-macam. Berarti batal dong ibadah yang kita lakukan. Nah, kalau hal itu perkara lain, nanti itu silakan dikaji secara mendalam tentang hadis
bid'ah itu kan. Itu nanti beda lagi. Nah, jadi kelihatannya dua kaidah ini, yang pertama oleh ulama Syafi'iyah itu al aslu fil asya al ibahah hatta yadullu dalil ala tahrim. Kemudian ulama Hanafiyah al aslu fil asya at tahrim hatta yadullu dalil ala ibahah. Nah, artinya elemen atau wilayah cakupan pemakaiannya itu berbeda. Ya, itu kita lihat. Nah, kaza yukol, nah, sebagaimana atau seperti yang dikatakan, al aslu fil abdha al hadru mutlaqan bila difaq. Al aslu ya kaza yukol, ya, sebagaimana jika begitu juga dinyatakan bahwa al aslu fil abdha, bahwa pada dasarnya ya, asal daripada abdha, status hukum, artinya al abdha itu di sini tentang seksualitas itu ya, itu pada dasarnya al-hadru mutlakon bila difaq. Ya, sesuatu yang haram secara mutlak bila difain. Ya, tanpa ada keraguan. Nah, maksudnya di sini gimana? Wa fil kalami aslil haqiqah razaqallahu alla tauqifah. Kita lihat yang dimaksud dengan abdha di sini nanti bila bukan di bawah ya. Nah, ini kan kata yukol al aslu ila akhir ya, al aslu fil abdha wa hiya al furuj at tahrim mutlaqan sawaun aradan nikah wata'an kama. Nah, law khalatat mahrumatun biniswatin qaryatin kabirah fala yajuz kal ijtihad ila akhir. Nah, jadi di sini ya al aslu fil abdha at tahrim. Jadi pada hakikatnya hukum dalam masalah seksualitas itu at tahrim, halal. Nah, kalau kita lihat makna dari kata abdha itu adalah jamak dari kata butuun. Artinya apa? Ya, artinya sama dengan kata farju, al-farju, ya al-furuj atau al-farju, faraj. Kabarnya faraj itu ya faraj, ya vagina. Nah, sehingga kata butuun itu dapat diartikan dengan tazwij. Nah, oleh sebab itu kata butun itu punya dua arti. Yang pertama artinya adalah wati, dan yang kedua adalah akdun nikah. Nah, maka dari pengertian ini ada kaidah yang sering muncul, yang sering kita dengar kalau kita belajar fikih, al aslu fin nikah al hadar. Jadi hukum asal daripada hukum asal pada hal yang berhubungan dengan masalah nikah itu adalah terlarang. Nah, kecuali apa namanya, ya ada akad, kemudian ada pernikahan itu, maka kemudian dia bisa menjadi halal. Wa fil kalam asluhu al haqiqah razaqakallahu ala tauhid. Nah, ini pada dasarnya wa fil kalam asluhuna, pada perkataan, pada sebuah perkataan, asluhu asalnya al haqiqah. Jadi pada dasarnya yang maksudnya gini, yang diperhitungkan dalam sebuah ucapan itu al haqiqah adalah ucapan. Hakikatnya daripada ucapannya itu, arti hakikinya pada ucapan tersebut. Ya, jadi bukan majazinya. Makanya ya, razaqakallahu ala taufiqah. Semoga Allah memberikan rezeki kepadamu ala taufiqah, ala taufiqah, atas pertolongan. Nah, jadi ini al aslu fil kalam al haqiqah. Jadi yang kita lihat pada dasarnya dalam sebuah ucapan itu adalah hakikatnya, adalah makna hakiki daripada perkataan tersebut, bukan makna majazinya. Nah, misalkan
ada contoh ya, orang yang hibah, menghibahkan hartanya. Ada orang berkata, saya hibahkan barang ini kepada anak saya, namanya Bakar atau Amin, terserah. Maka sekarang kita lihat bagaimana kita menentukan kasus harta ini dengan perkataan saya hibahkan barang ini kepada anak saya Bakar. Nah, maka mana hakikatnya kita lihat. Maka jadi barang yang dihibahkan itu, maka artinya ketika kita lihat mana hakikatnya ya, maka barang yang dihibahkan itu akan menjadi miliknya Bakar lantaran dihibahkan. Tapi kalau misalkan orang tadi berkata lain, saya hibahkan barang ini kepada anak yatim. Ini akan ada dua. Yang pertama, misal ada orang berkata, saya hibahkan barang ini kepada anak saya Bakar. Jelas makna hakikat daripada kalam tadi itu bahwa harta yang dihibahkan itu miliknya si Bakar dengan ilat atau lantaran ada penghibahan dari ayahnya lah, ayahnya Bakar. Nah, tidak ada keraguan-raguan lagi makna hakikat dari kalam itu bahwa hibah itu diberikan kepada Bakar. Tapi kalau misalkan ayahnya Bakar itu berkata berbeda redaksi perkataannya, saya hibahkan barang ini kepada anak yatim. Nah, maka ini ada penafsiran yang berbeda-beda ya. Misal ada ucapan hibah. Kalau misalkan karena ucapan hibah tersebut, maka harta yang dihibahkan kepada anak yatim itu ya, itu makna hakikinya hibah ya, yaitu artinya mengandung pengertian bahwa harta itu menjadi harta yang dihibahkan kepada anak yatim itu ya hibah. Kalau majazinya ya wakaf, ya masih butuh padanya. Nah, jadi ketika begitu ya hukumnya berbeda. Jika hibah ya, maka barang tersebut boleh dijual dan diwaris. Tapi kalau wakaf maka tidak boleh dijual dan diwaris, tapi boleh dimanfaatkan. Saya hibahkan gitu kan, harta saya kepada anak yatim. Di sana ada makna majazi dan makna hakikinya. Nah, kalau misalkan makna hakikinya ya hibah ya sudah milik anak yatim, bisa dijual dan diwaris. Nah, makna majazinya menjadi harta wakaf. Menjadi harta wakaf yang tidak boleh dijual dan tidak boleh diwaris, tetapi bisa dimanfaatkan. Nah, ini apa namanya al-aslu fil kalam al-haqiqah. Misal contoh yang lain dalam kasus wasiat. Ada seorang berwasiat kepada anaknya dengan memberi suatu barang. Misal tadi ayahnya Bakar, saya wasiatkan harta ini untuk anak saya. Nah, kalau misalkan begini ya, maka cucunya enggak berhak atas harta wasiat itu gitu. Karena kenapa? Karena sudah jelas hakikat dari perkataan ayahnya Bakar tadi, ini diwasiatkan untuk dia, bukan untuknya. Jadi untuk terkandung dalam untuk anaknya si Bakar, bukan cucunya, untuk Bakar dari ayahnya, bukan cucunya, ayahnya si Bakar yang mewasiatkan. Wal aslu wa zahiru fil hukmi mata ta'arada fihi tafsilun kata. Wal aslu wa zahiru fil hukmi, asal dan zahir fil hukmi di dalam hukum. Mata ta'arada fihi tafsilun kata. Artinya ini bila hukum yang ada di dalam asal dan zahir itu ta'aradon, bertentangan, fafihi tafsilun ata, maka padanya tafsilun ata, maka putusan yang harus diambil tafsilun ata, ya harus ditafsir, harus dirinci. Wal aslu in mujarradun ihtimal aradahu raja' bi jazmil qawl. Wal aslu in mujarradul ihtimal,
Nah, kalau misalkan ada di dalam asal itu bertentangan dengan mujarradul ihtimal, wal aslu in mujarradul ihtimal arada. Wal aslu dan asal in mujarradul ihtimal di arada. Jadi kalau misalkan asal dan mujarradul ihtimal itu adalah hal-hal yang hanya melihat kepada adanya kemiripan saja. Rojak bijazmil qol, maka yang dibenarkan adalah yang sesuai dengan asal. Nah, jadi kalau misalkan menanggapi dalam kasus ini ya, ini para ulama fikih, ya, ulama usul fikih, maka ada 3 jenis pertentangan. Yang pertama, pertentangan ta'arud bainal asal wal zahir. Yang kedua, ta'arudul asal wal asal akhar ya. Jadi ada ta'arud asal dengan yang zahir, kemudian ada ta'arud asal dan asal akhar. Jadi ada ta'arud atau pertentangan antara asal dan asal lainnya. Dan yang ketiga itu adalah ta'arud bainaz zahir wa zahir akhar. Antara zahir dan zahir yang lainnya. Yang pertama ini misalkan ta'arud antara antara hukum asal dengan hukum zahir. Nah, ini yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah apa sih asal, apa zahir itu. Nah, di sini kalau yang al-muradu bil asli al-qa'idatul mustamirrah awil istishab. Jadi yang dimaksud dengan murad daripada asal itu adalah kaidah-kaidah yang sudah berlaku atau yang sudah ada sejak dahulu. Itu yang dimaksud dengan asal. Kemudian al-muradu bil zahir al-ghalib bahwa ma yakdibu ala dhann. Zahir itu adalah al-ghalib. Ghalib itu artinya sesuatu yang jarang ya. Satu yang bisa mengalahkan adanya dugaan kalau dalam hal ini. Nah, misalkan contoh ini kita pakai kasus keraguan-raguan di dalam sholat. Ya. Kasus keraguan-raguan di dalam sholat. Keraguan-raguan dalam sholat, ya dalam hal ini ya pada jumlah rakaat biar lebih mudah kita pahami. Mana nanti yang asal, mana yang zahir. Nah, misalkan fikri, wah ini saya sudah ngerjain sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, maka dalam hal keraguan-raguan ini ada namanya asal, ada namanya zahir. Maka hal ini yang harus diambil yang mana? Ya, kita lihat dulu. Ini namanya pertentangan. Contoh pertentangan yang pertama, pertentangan antara yang asal dengan yang zahir. Maka dalam hal ini yang diyakini adalah 3 rakaat. Karena asalnya ya tidak lebih dari 3 rakaat. Sedang zahirnya adalah dugaan 4 rakaat. Ya, artinya kalau misalkan tadi ragu, 3 rakaat itu disebut sebagai asal, kemudian 4 rakaat itu sebagai zahir. Apa itu asal? Asal itu adalah al-qa'idatul mustamirrah awil istisna. Ini kaidah-kaidah yang sudah berlaku atau yang sudah ada sejak dahulu. Nah, kalau yang zahir ya yang bisa mengalahkan adanya dugaan. Yang bisa mengalahkan adanya dugaan. Nah, kan 3 dan 4 tadi. Nah, asalnya ya 3, gitu kan? Asalnya 3, 4 itu adalah hal yang muncul selanjutnya. Warajjihil zahir jasman in qada li sababin nusiba syar'an musnada. Warajjihil zahir jasman in qada li sababi nusiba syar'an musnada. Ini bila asal yang bertentangan dengan zahir itu tetap yang zahir itu bersandar pada sebab yang diperhitungkan atau dianggap oleh syara, maka yang didahulukan adalah yang zahir. Au sababi urfin wa adatin au yakunu ma'ahu aditun bihi qawi. Nah, atau dikuatkan
dengan sebab adanya yang dalam kebiasaan tempat air tersebut kejatuhan najis, atau pada umumnya atau ada barang najis jatuh. Maksudnya begini misalkan ya. Nah ini untuk misalkan begini kan. Saya tambah satu kasus lagi untuk penjelasan sebelumnya. Misal artinya ta'arud antara asal dan zahir, bisa ada kasus tentang bagaimana sih menggunakan bejana yang dimiliki oleh orang non-Islam atau non-Muslim. Nah, sekarang bejana ini suci atau enggak? Nah, kalau mengingat kemungkinan-kemungkinan banyak, karena dia non-Muslim kan mungkin bejana itu pernah dipakai untuk tempat daging babi dan macam-macam. Nah, maka jika demikian, maka bejana tersebut dianggap suci sebab pada asalnya dia suci sekalipun pernah dipakai tempatnya daging babi. Atau misal dalam kasus saya lah, bagaimana sekarang hukum saya makan? Makanan di mayoritas itu orang non-Muslim. Yang kalau misalkan kita lihat ya, di sini sembelihannya juga belum tentu sembelihan syar'i. Nah, maka kalau misalkan di sini ada pertentangan antara yang zahir dan asal, maka yang dimenangkan ya yang asal itu tadi. Nah, kalau tidak ada dalil yang bisa menyebabkan saya yakin bahwa kemungkinan daripada asal itu bisa berubah dengan adanya yang zahir yang baru, ya maka saya tetap ke asal. Nah, jadi kalau misalkan sembelihan, wah ini kalau misalkan kalau kita lihat ya nggak ada orang Islam, nggak ada sama sekali, ya berarti ya kita kembali ke asal, ya nggak halal gitu kan. Nah, tetapi kalau misalkan sudah ada warung Islam dan segala macam, ya kita tidak perlu bertanya lagi apakah orang Islam itu menyembelih dengan sembelihan syara atau enggak dan segala macamnya kan. Itu paling tidak bisa memperkuat kita dalam kondisi seperti ini. Itu yang dimaksud tadi. Misalkan ini kan ada kasus misalkan yang dikuatkan dengan dasar syarat. Ada orang yang meletakkan air di tempat umumnya terkena najis. Itu maksudnya. Al-sababin urfin wa adatin aw yakunu mahu adidun bi. Jadi ada orang meletakkan air di tempat yang umumnya terkena najis. Nah, sekarang di sini ada pertentangan antara zahir dan asal. Maka yang harus didulukan adalah zahir. Kenapa? Nah, yuqaddimu zahir al-mu'addadu alal asal. Zahir yang bertangan asal itu harus didulukan yang zahir. Kalau tadi pertentangan zahir dengan asal, ya, selama yang zahir itu tidak menunjukkan bukti-bukti untuk kita merubah ketetapan asal, maka asal yang kita menangkan. Nah, yang kedua, kalau misalkan yang zahir itu memungkinkan kita untuk merubah ketetapan hukum asal, maka yang zahir yang kita menangkan. Contohnya, ada si fulan meletakkan air di tempat yang umumnya terkena najis. Air yang diletakkan oleh si fulan itu pada dasarnya adalah air yang statusnya suci. Nah, kemudian ketika diletakkan di air di tempat yang pada umumnya terkena najis itu, ya. Nah, ini kan air tersebut berada di tempat yang pada air tersebut berarti berada pada tempat yang, ya kalau secara logis karena di tempat yang bisa terkena najis maka bisa kejatuhan najis air itu. Nah, maka keputusan hukum yang harus diambil adalah hukum yang zahir dalam hal ini. Apa itu? Najis. Nah, sebab termasuk air yang sudah terkena najis atau mutanajis. Nah, keputusan air najis tersebut harus dikuatkan dengan adanya dalil. Dalil itu bisa cerita orang yang bisa kita kebenarannya. Misal begini, simpelnya ya. Ada air. Asalnya air ini adalah suci. Ketika orang tadi itu menempatkan di tempat yang mungkin, ya tempat yang secara logis dia akan bisa terkena
maka muncul zahir, artinya muncul perkiraan yang baru bahwa ini karena ditaruh di sana bisa jadi air itu najis. Itu yang asalnya adalah suci. Zahir muncul karena ditempatkan di sana menjadi najis. Nah, ketika ada kasus pertentangan antara asal dan zahir dalam hal ini, yang dimenangkan adalah yang zahir. Karena kenapa? Karena ada muncul penguat atau dalil yang membuat kita menangkan yang zahir. Apa itu? Ada orang yang bercerita yang bisa dipercaya. Oh, Bulan, kalau antum naruh air di sana, itu biasanya akan terkena najis dan airnya itu apa namanya bisa berubah macam-macam. Nah, kita lihat, ternyata benar berubah airnya dan segala macamnya sudah. Nah, kalau misalkan nggak berubah, hanya perkataannya saja, nah itu tinggal lihat yang berkata itu kira-kira kualitas kredibilitas informasi yang disampaikan itu sekuat apa dan tingkat kebenaran, tingkat hoaxnya seperti apa. Nah, jadi kalau ada pertentangan yang pertama ta'arud bainadz zahir wal asal atau asal wal zahir, kalau asal itu tidak bisa berubah dengan munculnya zahir yang bisa merubah ketetapan hukum asal, maka asal yang dimenangkan seperti kasus yang pertama tadi. Tapi kalau misalkan ada pertentangan asal dan zahir itu bisa merubah ketetapan asal, maka zahir yang digunakan seperti kasus yang kedua tadi. Nah, wal aslu rajjihu alal asah in sababul ihtimal du'fuhu zukin. Wal aslu, nah ini dan asal itu rajjihu alal asah in sababul ihtimal du'fuhu zukin. Maksudnya gini, bila asal itu ya bertentangan dengan zahir, tetapi sababul ihtimalnya, jadi kemungkinan yang menjadi sebab kuatnya zahir itu sababul ihtimal itu lemah, maka yang didahulukan adalah yang asal. Artinya ini wal aslu rajih alal asal. Asal itu rajih lebih kuat daripada asal ya, yang zahir. In sababul ihtimal du'fahu zukin. Bila sababul ihtimal du'fahu zukin ya lemah. Kayak yang tadi misalkan. Nah, air yang kita taruh pada dasarnya suci di tempat yang kemungkinan besar akan terkena najis. Itu ada yang bilang, dia hanya bilang saja kalau kamu naruh air di sana, air yang kamu taruh itu ya, itu akan menjadi najis dan segala macam, berubah warna dan bau. Tetapi ketika kita lihat, ya, orang yang menyampaikan argumentasi tentang zahir tadi itu kredibilitasnya kurang bisa dipercaya. Kemudian ketika kita lihat di lapangan, artinya kita lihat airnya langsung, airnya ya tidak berubah launuhu ta'muhu dan rihuhu. Nah, maka dalam kasus ini yang kita menangkan adalah yang asal. Karena kenapa? Karena apa namanya? Asal lebih rojih daripada zahir. Kenapa? Karena zahirnya lemah. Jadi alasan yang disampaikan itu tidak bisa memperkuat, tidak bisa memperkuat apa yang disampaikan. Nah, kalau dalam hal ini ya itu kita menangkan yang asal. Kenapa juga al aslu muqaddamun ala zahiri allazi sababu ihtimalihi dhahir. Al aslu itu muqaddamun didahulukan ala zahiri ingatasi yang zahir, allazi yang adalah sababu atau sababu ihtimalihi, sebab ihtimal itu dhaif, sebab ihtimal itu dhaif. Jadi sebabul ihtimal itu kan maksudnya apa namanya? Kemungkinan yang menjadi sebab kuat hukum zahir itu kan bisa ihtimal. Nah, warajjihil zahira fil asah. Warajjihil zahira fil asah maka naqawiyan biinsibati muslimah. Nah, warajjihil zahiru fil asah.
Ini warajih zahir. Nah, rajih lebih kuat zahir bil asah daripada bil asah dalam asah, maka naqawiyan bi insibati. Maksudnya gini. Kalau asal itu bertentangan dengan zahir. Nah, ini kasus kedua. Kalau misalkan ada asal, dia bertentangan dengan yang zahir, tapi zahirnya yang lebih rajih, lebih kuat, karena ada faktor tertentu, yang sababul ihtimal tertentu, maka harus digunakan yang zahir. Jadi ya kebalikan dari sebelumnya. Jadi kalau pertentangan antara zahir dan asal, kalau zahirnya itu dhaif, maka asal yang dimenangkan. Tapi kalau yang kedua ada pertentangan antara asal dan zahir, zahirnya itu rajih atau aqwa, ya, aqwi atau qawi yang lebih kuat, maka yang dimenangkan adalah yang zahir. Nah, misalkan ini kan ada orang sholat, dia sudah melakukan salah. Setelah salam, sholat, salam selesai, lalu dia ragu-ragu. Tadi saya sudah melakukan rukun yang lain nggak ya? Sudah melakukan rukun ya? Ya, artinya semua unsur-unsur rukun dalam sholat, selain niat dan takbiratul ihram. Nah, kalau yang ini dia nggak wajib untuk mengembalikan, untuk iadah sholatnya, mengulang untuk mengembalikan sholatnya. Karena kenapa? Karena sholatnya dianggap sah. Kenapa? Karena di sini zahirnya memang dia sudah melakukan sholat, bahkan dia sudah melakukan salam. Nah, maka dalam hal ini kalau ada pertentangan asalnya apa? Saya sudah melakukan sholat, apa belum ya? Tapi ketika dalam sholat dia ragu-ragu. Tadi selain takbiratul ihram atau niat dan takbiratul ihram, rukun ihram, rukun lain saya lakukan nggak dalam sholat saya kan? Nah, ketika ada keraguan-raguan seperti itu, nah dalam kasus ini zahir yang lebih kuat. Kenapa dia lebih kuat atau lebih rajih? Nah, karena ya buktinya zahirnya dia sudah selesai melakukan sholat dan salam. Nah, ini kalau dalam kasus ta'arud yang begini maka zahir yang digunakan. Wahai suma ta'arodul aslan. Wahai suma dan sekiranya ya, ta'arodul aslan. Nah, bertentangan of aslan dua asal, farajihil aqwa alal bayan. Kalau misalkan ada dua asal yang bertentangan, nah maka yang diprioritaskan, yang lebih rajih dalam hal ini adalah ya asal ya, al-aqwa yang kualitasnya paling sesuai dengan penjelasan para ahli hukum Islam. Kalau dua asal yang bertentangan ya maka asal yang paling penjelasan atau dalilnya lebih kuat, yang para pakar hukum Islam itu yang kita menangkan. Wa quwwatil asli bi'adadi hasal min zahirin aw ghairihi kama wasal. Nah, ya akan tetapi ya, jika kekuatan asal itu bi'adadin hasal, kekuatan asal itu tidak melewati penguatnya. Artinya perkara yang bisa menguatkannya itu seperti min zahirin aw ghairihi, seperti lahiriah atau lainnya, maka yang diteruskan adalah yang zahir, yang dikuatkan oleh data konkretnya kama wasat. Nah, ini kalau ini dua hal yang berbeda lagi. Kalau tadi ta'arud baina asal wal zahir itu ada dua ya. Nah, sekarang ta'arud al aslan. Artinya bertentangannya dua hukum, dua asal. Contohnya misalkan begini ya. Ada seorang yang sudah berkeluarga lama sampai bertahun-tahun atau bahkan lebih. Nah, maka di dalam keluarga ini seiring dengan berjalannya waktu, ya, taruhlah mereka saling tuduh-menuduh. Karena ada pertengkaran, mereka saling tuduh-menuduh dan mungkin naudzubillah min zalik ya, si istri nanti menuntut suaminya untuk menceraikannya karena alasan, misalkan alasan seperti nanti yang saya sampaikan ini. Nah, tetapi si suami tidak mau mengabulkan permintaan si istrinya karena dia menganggap
tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan itu, nah ini namanya ta'arudul aslan. Misalkan ada seorang istri itu mengaku suaminya tidak pernah memberikan nafkah ya, nafkah apa namanya, nafkah zahir dan batin lah, atau nafkah batin lah dalam hal ini ya, lantaran si suaminya sakit. Nah maka dalam hal ini kalau dalam hal ini ya, al aslu ada merduhul ya, pada dasarnya dari satu adalah tidak ada, berarti memang belum. Tetapi ketika dituduh begitu, suami mengaku dirinya sudah melakukan itu gitu, sebelum terjadinya sakit itu, sebelum terjadinya al-aanah ya, sakit impoten itu. Nah, kemudian ketika begitu, mana yang harus dimenangkan ya? Kalau sini yang dimenangkan adalah pernyataan suami. Sebab apa? Sebab dikuatkan dengan terjadinya pernikahan yang lama. Jadi sebetulnya itu ya pernah dilakukan, tapi setelah sakit ya tidak pernah dilakukan. Itu maksudnya ta'arudul aslah. Nah sekarang mana yang harus dimenangkan? Al-aqwa alal bayan, mana kira-kira yang lebih menurut para ulama Islam yang penerangannya yang lebih kuat. Itu kan nanti silakan dipelajari, ada contoh-contoh yang lain juga. Wa jazamu bi ahadil aslain fi hina wa yajri al-khulqu hainan fa'bi. Wa jazamu bi ahadil aslain fi hina wa yajri al-khalfi hina fa'bi. Nah, ini bila ada yang diragukan, ya, kalau yang diragukan dalam hal masa pelaksanaannya, maka para ahli hukum Islam bersepakat untuk memilih salah satu asal dan berlakulah perbedaan. Wajazamu bi ahadil aslain fi hina wajib. Ini kalau kasusnya yang diragukan di antara dalam hal waktu pelaksanaannya, maka para ahli hukum Islam ini bersepakat untuk memilih salah satu asal. Tapi di sini akan ada ikhtilaf ya. Sebagian ada yang mengatakan sah, sebagian lagi ada yang mengatakan tidak sah. Nah ini kasusnya begini ya. Misal dalam kasus siang, ada orang puasa, dia ragu-ragu apakah niatnya dilakukan sebelum atau sesudah fajar. Siang harinya dia ragu-ragu nih. Tadi saya niatnya sesudah fajar atau sebelum fajar. Nah, ini dalam hal ini ya, ini para ahli itu memiliki pendapat yang berbeda. Yang pertama, fajar itu yang pertama, sebagian pendapatnya sebagian ulama mengatakan bahwa niat yang dilakukan sebelum terbit fajar itu puasanya dianggap sah. Karena kenapa? Karena menurut asal tidak adanya niat. Hal ini sesuai dengan teori. Nah, itu al-aslu adamun niat. Dan tidak ada, pada dasarnya kan nggak ada niat sebelum fajar. Berarti dia berniat sesudah fajar. Sebelum fajar. Sebagian bahwa niatnya dilakukan sebelum terbit fajar itu rasanya dianggap sah, sebab menurut asal adalah tidak adanya niat. Ini sudah dengan artinya sesudah fajar nggak ada niat. Karena teorinya karena kenapa ya? Karena nggak mungkin, dia kan hanya ragu-ragu. Kalau saya sudah puasa siang hari, tapi datang ragu-raguan nih. Dia sudah puasa siang hari, kok ragu. Saya niatnya tadi sebelum fajar atau sudah fajar. Nah kalau ada keraguan seperti ini, karena asalnya al-aslu ada niat, yang nggak ada niat sesudah fajar, berarti ya puasanya sah. Karena nggak mungkin kamu berniat sesudah fajar, karena secara teori nggak ada orang yang sudah fajar. Nah, tapi juga sebagian ulama mengatakan niat yang dilakukan setelah fajar itu puasanya sudah sah, sebab asalnya adalah tetapnya suatu malam. Dan
teori al-aslu baqaul lail. Jadi dalam kasus ini puasanya dianggap, ada yang mengatakan kalau tidak sah. Karena kenapa? Karena kondisi asalnya tidak terlaksananya niat sebelum baca. Sekalipun hal ini masih ditemukan adanya satu hal yang tidak pernah diabaikan, yaitu asal lain, asal kedua. Jadi kalau menyikapi kasus seperti ini ya, ini kalau berdasarkan ini ya sah. Karena kenapa? Karena secara asal tidak. Ini kalau nyata-nyata loh ya, artinya dia benar-benar nggak ingat. Nah, kalau misal dia nyata-nyata, ya Allah tadi malam saya nggak pernah berniat. Nah sekarang terus puasa saya apa sah? Ya itu berbeda. Ini dia ragu-ragu sudah berniat apa enggak. Nah, ini karena kalau kita ambil ada dua asal. Jadi asalnya itu yang pertama adalah aslu ada niat badal. Kemudian al aslu baqaul dari sah niatnya. Nah, kemudian tatimmatu wal zahir. Tatimmatu wal zahiran rubbama ta'arada wa huwa qalilun fa'nasa. Nah, tatimmah ini penyempurnaan. Yang menyempurnakan pembahasan ini wa zahiran rubbama ta'arada wa huwa qalilun fa'nasa. Artinya adanya ta'arud, pertentangan antara dua zahir, tetapi hal ini jarang sekali terjadi. Maka ya wa huwa qalilun fa'nasa. Jadi penyempurnaan wa zahiran rubbama ta'arad. Wa zahiran dua hal yang zahir, rubbama ta'arad ya. Jadi kadang-kadang ada pertentangan antara dua zahir. Wa huwa qalilan dan qalilun, dan yaitu qalil sedikit. Jarang terjadi fa'lama maka ketahuilah. Nah, ini jarang terjadilah kasus yang seperti ini. Arudut zahiran ya. Kasus laki-laki membawa lari perempuan, contohnya. Kasus laki-laki membawa lari perempuan. Nah, misalkan dalam kondisi seperti ini, misal ada laki-laki membawa perempuan lari, kawin paksa. Ya. Perempuan ini yang dibawa lari ini ngaku kalau dirinya sudah dinikahi, dan pengakuannya dibenarkan oleh yang laki-laki. Tetapi secara lahir pengakuannya dibenarkan oleh yang laki-laki, tapi secara lahir perempuan tersebut tidak layak menjadi istrinya. Nah, bagaimana kemudian menyelesaikan kasus ini? Nah, dalam hal ini Imam Syafi'i punya dua pendapat. Imam Syafi'i punya pendapat. Ini fal jadid, yang jadid dan qadim. Nah, qaul jadidnya qabul al-iqrar li anna adh-dhahir sadiquhuma fima tasadiqan alaihi wal qadim in kana Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya itu menyatakan bahwa pengakuan keduanya dapat diterima sebab secara lahiriah keduanya memang bisa dibenarkan. Tetapi dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i menyatakan pengakuannya kedua mar'ah warujal ini, ya, laki-laki dan perempuan ini tidak bisa diterima karena perilaku keduanya secara jelas bisa diketahui. Li'anna zahiran haluhuma yu'raf. Maka untuk menetapkan sah dan tidak sahnya pengakuan keduanya itu dibutuhkan ada bayinah, ada bukti yang konkret. Tapi hal ini jarang terjadi. Fawaidun. Nah, ini beberapa faidah ya, beberapa fawaid. Wa rubbama al-yakin zawaluhu bisyah. Wa rubbama al-yakin zawaluhu bisyah. Yastabin zawaluhu bisyak yastabin. Wa dzaka fi masailin munhasiratin tuhka an ibnil qasi fima dzakar wa zada fiha an-Nawawi iddah kadzalika Subki
zada ba'dah. Jadi ada beberapa kaidah. Yang pertama, al-yakin la yuzalu bisa. Nah, akan tetapi ya dalam kenyataannya juga bisa menjadi terbalik ya. Al-yakin qad yuzalu bisa. Nah, ini al-yakin qad yuzalu bisyak ini ya. Ini kontradiksi lah, kebalikannya. Artinya kalau yang sering kan, yang sering terjadi adalah al-yakin zawaluhu bisyak atau yuzalu al-yakin zawaluhu al-yakin la yuzalu bisyak. Tetapi ada warubba ada yang jarang, warubba yang jarang itu adalah al-yakin zawaluhu bisyak. Ini wadzaka fi masailin munhasirah. Al-yakin la yuzalu bisyak itu oke, biasa. Tetapi ada yang jarang yang harus juga kita ketahui, yakin itu qad yuzalu bisyak. Artinya yakin itu ya bisa dikalahkan. Bisa kalah dengan keraguan-raguan. Nah, tetapi ya, keadaan atau realita al-yakin qad yuzalu bisyak itu hanya tertentu dalam beberapa kasus masailin munhasirah ya, beberapa kasus tertentu saja. Tuhka an ibnil qadi fima dzakara. Ya, artinya sebagaimana dihikayatkan atau diceritakan, dijelaskan ya oleh seorang Imam Abil Abbas ya, Ahmad Al-Qassi. Itu yang menjelaskan hal itu. Nah, bagaimana kasus al-yakin qad yuzalu bisyak? Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu. Al-yakin qad yuzalu bisyak. Itu contohnya misalkan begini. Misalkan ada begini, ada air dikencingi binatang. Ini air yang banyak. Nah, kemudian karena kencingnya air itu, berubahlah air. Kasus kencing binatang di dalam air yang banyak. Kemudian airnya berubah. Tapi kita nggak tahu secara pasti apakah perubahan air itu disebabkan kencing atau lainnya. Nah, maka sekarang bagaimana? Itu kan walaupun sekarang kita yakin, wah air ini banyak. Airnya banyak. Nah, kemudian karena airnya banyak, ada misalkan binatang yang mandi di air itu, berubah air ini tiba-tiba. Tapi kita nggak tahu secara pasti air yang berubah tadi itu apa karena kencing binatang atau yang lainnya. Nah, dalam hal ini maka ya air itu berstatus menjadi air yang najis. Yang kedua, contoh. Ada orang yang pakaian atau badannya kejatuhan najis, tetapi ia tidak tahu posisi mana yang terkena. Jelasnya ini mana yang kena. Maka ya semua pakaian atau badannya harus disucikan. Wazada fiha an-Nawawi iddah. Nah, artinya wazada fiha dan menambah sopo an-Nawawi fiha padanya. Imam an-Nawawi menambahnya. Iddahnya satu kasus lagi ya. Kadzalika as-Subki zada ba'da. Begitu juga Imam Subki menambah setelahnya. Artinya dalam kaitannya dengan teori al-yakin qad yuzalu bisyak tersebut, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Ibn Al-Murra An-Nawawi wa Imam As-Subki menambahkan beberapa masalah yang bisa dimasukkan di dalam al-yakin qad yuzalu bisyak. Apa itu? Ya, misalkan kasus ketika ada orang yang ragu-ragu dalam masalah waktu habisnya sholat Jumat. Nah, maka berdasarkan ini, para jamaah tidak boleh melakukan sholat Jumat, tetapi harus melakukan sholat duhur. Wasyakku adrabun. Ya. Syak atau keraguan-raguan itu adrabun.
adrobu salasah. Ya, bagiannya ada 3. Salah satu ukhra. Syakkun ala aslin muharram, syakkun ala aslin muharramin tara, wa ma ala aslin mubahin yara, wa ma yakunu asluhu la yura. Nah, jadi keraguan-raguan yang pertama itu adalah syakkun ala aslin muharramin tara. Jadi ragu-ragu terhadap asal yang berstatus haram. Yang kedua, wama ala aslin mubahin yatra. Ragu atau syak terhadap asal yang berstatus mubahin yatra. Yang ketiga, wama yakunu asluhu la yudra. Ragu terhadap sesuatu yang tidak bisa diketahui asalnya. Jadi keraguan-raguan itu ya ada pada 3 elemen tadi. Syak terhadap hal yang berstatus haram, syak terhadap asal yang berstatus mubah, dan syak terhadap hal-hal yang tidak bisa diketahui asalnya. Nah, sekarang yakin dan syak. Yakin dan syak itu apa? Yakin itu adalah huwa makana sabitan bin nawar wad dalil. Jadi yakin itu adalah sesuatu yang tetap sebab adanya penglihatan, bukti dan dalil. Kalau syak itu gimana? Huwa makana mutaraddidan baina subuti wa adamihi ma'a tasawi ala tarafas shawab wal khata'i duna tarjihin ahadihim alal akhar. Jadi syak atau keraguan-raguan itu adalah suatu kebimbangan mutaraddid baina subut wa adamihi, di antara kepastian dan ketidakpastiannya, di mana tasawi ala tarafis sawabnya, sisi kebenaran dan sisi kesalahan dalam keadaannya itu tasawi, seimbang, dan satu di antaranya ini tidak ada yang lebih unggul, sama ya, sama. Nah, kemudian ya, maka dengan adanya keraguan-raguan ini ya, maka Syekh Abu Hamid Al-Isfarani membagi keraguan-raguan itu menjadi 3 kategori tadi. Keraguan-raguan yang muncul dari sumber yang haram. Maksudnya gimana? Misal, binatang sembelihan di daerah yang penduduknya muslim dan non-muslim. Bagaimana hukum? Maka hukumnya adalah haram, kecuali diketahui benar bahwa binatang tersebut hasil sembelihan orang muslim. Sebab asalnya dari haram, kecuali pada umumnya disembelih muslim. Yang kedua, keraguan-raguan yang muncul dari yang mubah. Contoh, ada orang menemukan air, keadaannya sudah mengalami perubahan, ya kan? Air ini air yang mubah ya. Kemudian perubahan ini ya, itu dimungkinkan adanya 2 sebab. Sebab hal yang najis atau sebab tuli muksin, sebab lama dia. Maka menurut Syekh Abu Hamid Al-Isfarani, maka orang yang menemukan itu diperbolehkan bersuci dengan air tersebut berdasarkan asumsi bahwa air tersebut adalah air yang suci gitu. Karena kenapa? Karena keraguan-raguan dari barang yang mubah, mungkin dari barang yang najis itu tidak ada kelihatan hal yang najis yang merubah status air itu tadi. Ya pokoknya berubah. Tidak ada hal yang najis, tidak ada kelihatan benda-benda atau zat-zat najis yang merubah air itu. Nah, makanya dia berkesimpulan, ini tuli muksin saja kan. Kalau air yang berubah karena tuli muksin ya nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, keraguan-raguan yang muncul dari mana asal haram dan halal. Contoh nih, orang bekerja dengan perusahaan yang sebagian besar modalnya itu adalah modal yang haram, dan keberadaannya memang tidak bisa dibedakan mana yang haram dan mana yang halal. Maka bagi orang yang bekerja itu boleh bertransaksi jual beli dengannya,
sebab dimungkinkan barangnya halal dan memang tidak ada ketegasan barang yang berstatus haram. Jadi sama, hanya saja masih ada kekhawatiran pada barangnya. Nah, sekalipun demikian, hukum kerjasama ini dihukumi makruh sebab menghindari akan terjadinya keharaman di dalamnya, atau khaufan minal wuqu'i fil haram. Wasyakku wa dhannu bimakna fardin fi kutubil fikhi bi ghairi jahdin. Nah, syak dan dhon itu ada dalam beberapa kitab fikih ya. Ini dijelaskan bahwa syak dan dhon itu memiliki arti yang sama. Wasyakku wa dhannu bimakna fardin. Ya, satu makna. Syak dan dhon itu ya dalam makna yang satu. Fi kutubil fikhi bi ghairi jahdin. Artinya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli hukum dalam kitab-kitab fikih. Nah, sekarang apa namanya? Yang perlu kita pahami status syak dan dhon itu. Nah, yakin, ada dhon, ada syak, ada waham. Nah, karena memahami antara keyakinan dan keraguan-keraguan itu, kita harus juga ada ilmunya kan, agar kita bisa mengambil keputusan yang benar nanti ketika kita dihadapi oleh perkara syak dan dhon ini ketika kita beribadah. Nah, misalkan kalau di sini ya cara mudahnya ini saja, yakin itu apa? Yakin itu adalah at-tumakninatul qalbi ala haqiqati syai'. Jadi tumakninahnya hati ya, terhadap hakikat sesuatu. Artinya ketangguhan hati yang bersandar pada dalil yang pasti benarnya. Jadi wes pokoknya ada dalil, ada dasar kita yakin terhadap sesuatu itu. Wujud dalil, enggak menerka-nerka. Kalau sudah yakin, ya juga nggak usah ragu. Kenapa kita harus ragu walaupun ada muncul keraguan-raguan? Nah, muncul keraguan-raguan ini ya suatu yang zahir. Nah, kalau yang zahir ini muncul, jadi asalnya adalah yakin punya ada unsur yang lain, selama zahir itu masih dhaif, ya nggak usah membuat kita untuk ragu-ragu dan was-was. Kemudian dzan, al-dzan at-taraddud ma'ar rujhan ahadit tarfan. Jadi al-dzan itu adalah taraddud ma'ar rujhan. Kalau bahasa sekarangnya itu assumption, asumsi atau persepsi. Persepsi apa? Persepsi hati kita terhadap dua hal yang berbeda. Di mana salah satunya lebih kuat dari yang lain. Jadi walaupun ada asumsi dua kecenderungan, dua tendensi dalam hati kita itu, apakah ini boleh atau tidak, sedikit atau banyak, sehat atau tidak, tetapi kalau masih pada tataran dzan itu mesti ada kecenderungan yang lebih dominan itu yang kita ambil. Bagaimana kok bisa tahu dominan? Ya mungkin ada dalil-dalil yang bisa membuatnya dominan. Sementara syak di sini, ya, asyak at-taraddudu baina syai'in ala-sawa. Jadi bersangka terhadap dua hal tanpa mengunggulkan salah satu di antara kedua-duanya. Was-was minasyaiton ya. Jadi sama, ya kan? Kalau paling tidak ya yakin dan dzan ini masih bisa dipakai. Syak ya. Nanti disikapi dengan apa yang sudah kita. Nah, kalau waham itu beda lagi ya. Idroku atrofil marjuhi, kemungkinan yang lebih lemah dari dua hal yang diasumsikan. Nah, kemudian khatimatu wal aslu qad yu'abbaru anhu bil istishab bima ya wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, jadi itu apa namanya yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan pembahasan selanjutnya nanti kita akan lanjut pada al-musyaqqatu tajlibut taysir ya. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.